عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال، ثم الصلاة مع السلام على النبي المصطفى الدهاني. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وقال عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan siang ini kita bisa menghadiri salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mengamalkan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, izinkanlah pada kesempatan Jumat ini khatib ingin mengangkat sebuah tema tajdid ta'amuli ma'al Qur'an, merefresh interaksi dengan Al-Quran. Kenapa kita perlu merefresh, kita perlu tajdid interaksi kita dengan Al-Quran? Generasi sahabat, generasi awal yang menerima wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan interaksi mereka yang benar dengan Al-Quran, interaksi mereka yang cepat dengan Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dan mengabadikan pujiannya itu di dalam Al-Quranul Karim. Allah taala berfirman, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, al-ayat, yang artinya kalian adalah sebaik-baik umat, khairu ummah, umat yang terbaik yang ditampilkan untuk seluruh manusia. Bahkan generasi awal ini adalah generasi yang tidak mudah dilalaikan hatinya, sekalipun dengan perniagaan dan perdagangan, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un 'an dzikrillah. Para pemuda yang tidak sedikit pun dilalaikan hatinya dengan perniagaan dan perdagangan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka ridho kepadanya. Allah taala berfirman, radhiyallahu anhu wa radu an. Allah taala ridho kepada mereka dan mereka ridho kepadanya. Namun apabila interaksi kita tidak baik dengan Al-Quran, tidak berkualitas interaksi kita dengan Al-Quran, maka kita akan mengalami defisit spiritual. Dan akibat defisit spiritual ini adalah kemunduran, kehinaan. Sebagaimana Nabi SAW 14 abad yang lampau bersabda untuk umatnya, Inna hadzal Qur'ani inna Allah yarfa'u bi hadzal Qur'ani aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Yang artinya, sungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat umat ini setinggi-tingginya dengan Al-Quran, dengan sebab Al-Quran. Dan Allah Ta'ala akan menurunkan, menghinakan derajat umat ini dengan sebab Al-Quran. Ini menunjukkan betapa pentingnya interaksi kita dengan Al-Quran. Sehingga kita perlu menyadari apa sih yang harus kita lakukan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga kita bisa mencapai predikat-predikat generasi awal yang telah mencapai predikat tersebut. Banyak hari ini Al-Quran dibuat menjadi perlombaan-perlombaan. Al-Quran dijadikan pajangan-pajangan sebagai jampi-jampi untuk merapat dari gangguan jin dan syaitan. Tidak ada salahnya memang, tapi bukan tujuan dan maksud Al-Quran itu hanya untuk yang demikian saja. Maka oleh karena itu perlu kiranya kita mempelajari bagaimana interaksi kita yang bisa menghasilkan interaksi kualitas, berkualitas, sehingga menghasilkan capaian-capaian yang pernah dicapai oleh para generasi sahabat terdahulu. Dalam sebuah kitab yang berjudul Mafatihut Ta'amuli ma'al Qur'an, kunci-kunci pembuka untuk berinteraksi dengan Al-Quran,
yang ditulis oleh Dr. Salah Abdul Fattah. Maka di dalam kitab tersebut dijelaskan sekurang-kurangnya ada 5 hal yang bisa kita lakukan ketika kita sedang berinteraksi dengan teks-teks Quran. Apa yang harus kita lakukan dengan teks-teks itu? Maka yang pertama, ketika kita mendengarkan, ketika kita melihat teks-teks Al-Quran itu, teks-teks Al-Quran dibacakan kepada kita, maka hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita perlu melibatkan emosional dan perasaan kita, memperkaya pengetahuan kita dan pengalaman kita saat kita mendengarkan dan membaca teks-teks tersebut. Kemudian yang selanjutnya, kita perlu membawa alam pikiran kita ke 14 abad yang lampau, ke era atau ke masa di mana Al-Quran saat itu diturunkan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang terdiri dari 4 ayat, surah pendek sekali, dan kemudian turun di periode Mekah. Surah ini diturunkan di tengah-tengah masyarakat Adam, masyarakat penyembah patung berhala, bergantung dan menggantungkan cita-cita dan harapannya pada berhala-berhala. Turunlah surah ini, Al-Ikhlas. Konsepsi ketuhanan masyarakat pada saat itu, mereka memahami kalau Tuhan itu bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diindra. Bahkan sebagian masyarakat yang lainnya meyakini bahwa Tuhan memiliki anak dan bisa diperanakkan. Turun surah Al-Ikhlas ini untuk membongkar kepalsuan daripada konsepsi ketuhanan mereka. Di dalam surat Al-Ikhlas ini diajarkan mengenai konsep tauhid yang tulus dan murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika turunnya surah Al-Ikhlas ini di tengah-tengah masyarakat seperti itu, mungkin akan dicibir dan ditertawakan karena mereka merasa asing dengan konsep yang dibawa oleh surat Al-Ikhlas ini mengenai tauhid, memurnikan keikhlasan kita, penyembahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ketika Nabi kita Muhammad SAW didatangi oleh seorang musyrik dan berkata kepada Nabi kita Muhammad, "Ya Muhammad, sif lana rabbak." Wahai Muhammad, coba kau ceritakan bagaimana bentuk Tuhanmu, bagaimana ciri-ciri Tuhanmu. Maka dengan bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala turunlah surah Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi tidak gentar, Nabi tidak takut ditertawai, Nabi tidak takut dicibir. Karena memang begitulah karakter daripada dakwah atau mendakwahkan Al-Quran ini. Al-Quran ini harus tetap didakwahkan karena terus akan relevan sepanjang zaman. Buktinya, fenomena kemusyrikan bukan cuma berlaku di zaman Nabi, tapi kemusyrikan itu juga ada di zaman kita saat ini dan akan terus ada di zaman-zaman setelah kita. Maka oleh karena itu kita perlu pemahaman Al-Quran yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, kita perlu melihat dan mengikuti respon sahabat ketika teks-teks ayat itu, ketika ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan. Bagaimana respon sahabat? Dulu Abdullah bin Mas'ud, qari'ah Rasulullah SAW dalam membaca Al-Quran, Nabi SAW sering meminta Abdullah bin Mas'ud ini untuk membaca Al-Quran kepadanya. Ketika telah menancap ke dalam dadanya konsep tauhid yang diajarkan di dalam surah Al-Ikhlas ini, lihat dengan gigi dan semangatnya dia sampaikan konsep tauhid ini di tengah-tengah para pemuka Quraisy sedang duduk-duduk berkumpul di sekitaran Ka'bah.
Dengan suara lantang dia katakan, "Qulu la ilaha illallah tuflihun." Hei para pemuka Quraisy, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan selamat dunia dan akhirat. Dan dia tahu dan menyadari kalau ujung dari kata ucapan itu berakhir dengan ketidaknyamanan, kerugian atas dirimu. Tapi karena iman tauhid sudah masuk ke dalam lubuk hatinya Abdullah bin Mas'ud, sehingga dia bisa membuka dan bisa melihat dengan mata hatinya mana emas, mana batu, mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu yang ketiga. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah ketika kita berinteraksi dengan teks-teks Al-Quran, jangan kita terpaku dengan sesuatu yang lain melainkan tujuan-tujuan Al-Quran itu diturunkan. Memang Al-Quran memiliki seni atau sastra dalam bahasanya, sehingga diperlombakan Al-Quran. Di banyak tempat smart diperlombakan Al-Quran. Atau Al-Quran memiliki manfaat yang lain, sehingga kemudian dijadikan pengobatan sebagai ruqyah dari gangguan jin dan syaitan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi bukan untuk itu Al-Quran diturunkan. Surah Al-Ikhlas yang turun 14 abad yang lalu itu untuk mengajarkan konsep tauhid kepada kita dan membongkar kebohongan konsep musyrik, konsep kesyirikan. Sehingga jika kita memahami setiap teks-teks ayat yang kita terima dan kita baca, maka kita akan berfokus kepada tujuan ayat-ayat itu mengarahkan kita kemana. Dan jamaah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang turun itu kepada kita, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah mengajak kita penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi dari segala kesyirikan. Maka sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berinteraksi dengan teks-teks, dengan teks-teks ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, jangan kita kemudian beralih dari fokus utama tujuan Al-Quran itu diturunkan kepada umat ini. Kemudian yang terakhir, tadabbur amali. Hadirin, mentadabburkan Al-Quran, merenungkan Al-Quran itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. La yatadabbaruna Al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha. Tidakkah engkau mentadabburkan Al-Quran atau hatimu terkunci? Jadi hadirin, dengan kita sering-sering mentadabburkan Al-Quran, maka Allah akan membukakan hati-hati kita yang terkunci, sehingga kita bisa melihat kebenaran, kita bisa melihat itu yang putih, itu yang hitam, sehingga dengan jelas kita mengatakan ini adalah hak, ini adalah batil. Dan tadabbur, merenungi Al-Quran ini, menghayati maknanya, meresapi, itu bukan hanya untuk diresapi dan koleksi intelektual saja, memuaskan akal dan logika kita saja, bukan. Tapi tadabbur kita harus tadabbur amali, tadabbur yang harus menggerakkan kita kepada amal. Itulah yang terjadi saat ini. Kenapa kaum muslimin umat mengalami kemunduran? Karena Al-Quran, teks-teks Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, yang diperdengarkan itu bukan untuk diamalkan. Sehingga pernah suatu saat sahabat Nabi SAW datang kepada Aisyah radhiyallahu anha bertanya mengenai akhlaknya Rasulullah SAW. Apakah akhlaknya Rasulullah SAW? Apa jawab Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menjadi wujud nyata dalam kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sehari-hari. Maka seyogianya begitulah pula Al-Quran yang kita baca, yang kita dengar harus berwujud nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga para sahabat paling anti, ingin menambah sebelum Al-Quran, sebelum ayat-ayat Al-Quran Karim yang mereka terima itu diamalkan oleh mereka. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kita memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Mari kita naikkan level kita. Bukan hanya kita sekedar membaca dan menghatamkan Al-Quran,
Tapi coba kita lihatkan, di setiap waktu kita sempatkan untuk merenungkan ayat Allah SWT dan kemudian kita berniat untuk mengamalkannya. Maka kita perlu punya wirid. Wirid bukan cuma bacaan-bacaan aja. Wirid juga perlu wirid untuk mengamalkan Al-Quran. Kita perlu atur, kita perlu rencanakan. Hari ini berapa ayat yang sudah kita baca, dan juga berapa ayat yang sudah kita amalkan. Waktu atau bulan Ramadan ini ada sekitar 30 hari kurang lebih. Maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hari demi hari kita kuatkan lagi interaksi kita dengan Al-Quran. Kita mantapkan lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita hujamkan lagi ke dalam dada-dada kita, dan kemudian kita niatkan setiap ayat-ayat Allah yang kita baca, yang kita renungkan, itu akan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah 5 hal yang sekurang-kurangnya perlu kita coba perbaiki, sehingga mudah-mudahan interaksi kita bisa berkualitas, dan kemudian semoga capaian-capaian yang pernah generasi terdahulu peroleh itu akan kita capai kembali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقال تعالى يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واعلموا أيها الحاضرون أن الله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا وكمل تقصيرنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة يا عباد الله.